Mereka duduk di lantai di tempat kos mereka. Mereka 4 berpeluh sambil kakaknya katakan, "Jangan pernah ceritakan hal ini kepada mama dan bapa." Pada awalnya kami melihat dari rumah tangga orang tua kami. Orang tua kami salah satunya pada saat mereka menerima penghasilan pertama, mereka akan masuk ke kamar, kemudian mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, mereka akan memisahkan milik daripada Tuhan. Saya lakukan ini sampai dengan saya berumah tangga. Kami akan masuk ke kamar doa yang sudah kami siapkan. Kami berdoa di sana. Dan inilah anak-anak kami melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Pada saat anak-anak kami tamat dari Noel Baki, mereka semua ke perguruan tinggi di Unai. Keempat orang anak saya kuliah di sana dan mereka lakukan hal yang sama. Pada waktu itu praktek yang terakhir mereka harus ambil di Jakarta. Dan pada waktu itu mereka katakan kepada saya dan suami bahwa mereka membutuhkan uang sebanyak yang dibutuhkan. Jadi saya dan suami hanya masuk ke kamar, kemudian kami berdoa. Saya berdoa duluan, saya katakan kepada Tuhan, saya bilang, "Tuhan, selama ini saya sudah urus anak-anak saya. Sekarang di akhir ini saya sudah tidak mampu lagi, saya serahkan kembali kepada Tuhan." Pada saat itu saya bilang, ini milik Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Tuhanlah yang harus bertanggung jawab kepada kedua anak saya yang akan selesai ini. Benar saudara, pada waktu mereka meminta uang pada saya masuk, saya berdoa, saya katakan itu kepada Tuhan. Kemudian saya dan suami pergi kantor. Bendahara panggil kami bahwa ada uang yang sebesar anak kami butuhkan setelah kami pisahkan perpuluhan itu. Kami kirim kepada anak kami, kemudian mereka selesai dalam pendidikan. Ada satu pohon yang di halaman rumah saya, pohon itu adalah pohon marungga. Itulah yang memberikan hidup kepada saya dan keluarga saya. Kami hanya makan itu. Setiap kami pulang kantor, saya akan menghadap pohon itu dan saya petik daunnya setiap saat. Saya petik dari pucuknya, saya ambil, kita rebus dan makan. Selama 6 bulan itu kami lakukan hal itu. Dan pada waktu itu tetangga saya melihat ada seorang tetangga datang ingin memetik sayur itu. Tapi dia katakan jangan petik, karena ibu itu kalau pulang kantor dia makan itu. Dia melihat hal itu setiap hari. Jadi orang itu tidak lagi petik marungga itu. Saya menikmati itu. Setiap hari sayur itu tumbuh baru, pohonnya kecil. Dan itu yang kami makan selama 6 bulan. Setelah selesai 6 bulan, pohon itu mati. Bukan mati, tetapi 2 minggu sekali dia akan memunculkan daun. Kembali seperti hal semula pertumbuhan daun. Tidak sama seperti tiap hari yang saya petik. Jadi inilah kesaksian saya, tetangga saya katakan bahwa ibu, baru saya ketemu ibu dan saya katakan ini kepada ibu. Pada saat setelah selesai semuanya, anak-anak saya sudah wisuda. Kemudian saya dan suami dipanggil. Kinerja kami dikatakan 10 kali lipat kami terima hasilnya daripada gaji kami. Mereka pada satu Sabat, mereka tidak makan setelah pulang gereja. Mereka duduk di lantai di tempat kos mereka. Mereka 4 berpeluh sambil kakaknya katakan, "Jangan pernah ceritakan hal ini kepada mama dan bapa. Mereka sudah cukup menderita untuk mengurus kita 4 orang." Jadi hal ini
lah yang menjadi rahasia bagi keempat orang anak saya. Saya telepon mereka, mereka katakan mereka makan. Ternyata mereka tidak makan. Mereka keliling ke kebun-kebun orang dan memetik jagung dan mereka makan. Mereka memetik buah pepaya, mereka makan. Dan satu sahabat mereka pulang gereja, mereka tidak makan sama sekali. Mereka hanya minum. Puji Tuhan, anak-anak yang setia yang Tuhan sudah berikan bagi saya, di mana mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Mereka tidak pernah mau menyakiti kami orang tua, walaupun mereka menderita. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, setelah mereka lulus pendidikan, mereka masing-masing menerima pekerjaan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.